Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini bagaimana cara membuat algoritma yang baik. Nah, di sini ada syarat-syarat algoritma yang baik. Yang pertama, tingkat kepercayaannya tinggi, ya, reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi membuat algoritma itu harus benar. Kenapa? Karena kalau algoritma tersebut benar, maka bisa digunakan di bahasa pemrograman manapun. Tetapi kalau hanya bisa digunakan untuk salah satu pemrograman, maka dikatakan algoritma tersebut tidak baik. Ya, kemudian yang kedua, pemrosesan yang efisien, cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi jika kita membuat algoritma itu harus memperhitungkan proses alurnya, ya, cepat atau tidaknya alur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi pemrosesannya itu harus efisien. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu sifatnya general, ya, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus yang lebih general. Ya, jadi dinamakan algoritma yang baik itu jika dia mampu menyelesaikan masalah secara umum, bukan hanya per kasus. Itu dikatakan algoritma yang baik. Kemudian bisa dikembangkan, expandable, ya. Ini maka dikatakan algoritma yang baik jika dia bisa dikembangkan, ya, diperluas langkah-langkah pemecahan masalahnya. Itu expandable. Artinya dia itu bisa diperluas. Kemudian sehingga mudah dimengerti. Ya, siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Ya, susah dimengerti suatu program akan membuat susah di maintenance atau dikelola. Jadi algoritma yang baik itu jika dia dimengerti untuk semua orang. Jadi bukan cuma satu orang, bukan cuma yang mengerti adalah pembuatnya, tapi bisa dimengerti oleh banyak orang. Kemudian portabilitas yang tinggi, portability, ya, bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Ya, jadi di sini algoritma yang baik itu dia itu bisa diimplementasikan atau diterapkan di berbagai semua komputer, semua sistem operasi komputer. Nah, sistem operasi itu di sini contohnya apa? Windows, Linux, kemudian Macintosh, kemudian Apple. Nah, itu bisa diimplementasikan di berbagai platform komputer. Kemudian precise, ya, harus tepat, betul dan teliti. Kemudian efektif, ya, tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang akan menjalankannya. Jadi harus efektif. Kemudian harus terminate, ya, jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Ya, jadi di sini dalam membuat algoritma itu harus ada startnya, awalnya hingga end atau berhentinya. Kemudian output yang dihasilkan tepat. Ini ya, ini berbagai syarat dikatakan algoritma tersebut baik. Kemudian langkah-langkah pembuatan program. Ya, yang pertama kita definisikan masalahnya seperti apa.
masalahnya seperti apa. Ini ada urut-urutannya. Kita buat kondisi awal ya. Harus ada inputannya, inputan yang terjadi seperti apa. Kemudian harus ada kondisi akhir, harus ada output yang dihasilkan ya. Harus ada input, kemudian juga harus ada output. Kemudian data lain yang tersedia, harus ada datanya. Yang mau dibacakan itu apa? Ini namanya data. Kemudian operator yang tersedia ya, ada operatornya. Untuk operator kita jelaskan di pertemuan berikutnya apa itu operator. Kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi ya. Harus ada kendalanya, masalahnya seperti apa ya. Ini langkah pembuatan program, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah. Nah, kemudian yang kedua buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Nah, jadi setelah ada masalah, kita definisikan masalah tersebut apa, kemudian kita buat langkah-langkah ya, dalam penyelesaian masalah. Setelah itu kita buat algoritmanya dan struktur cara penyelesaiannya ya. Jika masalahnya kompleks, maka harus dibagi ke dalam modul-modul ya. Jadi, jika masalahnya besar yang tidak mungkin kita selesaikan dalam satu algoritma, maka harus kita pecah-pecah menjadi modul-modul atau kita pecah lebih kecil lagi. Kemudian setelah itu kita menulis programnya ya. Pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai ya. Jadi dalam menulis program ya, pilih yang paling mudah kita serap bahasa pemrograman, kemudian mudah digunakan, dan baik jika kita sudah menguasai bahasa pemrograman tersebut. Kemudian setelah kita tulis programnya, kita cari kesalahannya. Nah, kira-kira dalam program tersebut apa yang salah. Ini kesalahan sintaksnya atau penulisan program. Kalau ada yang error, kita cari kesalahannya apa. Kemudian kesalahan pelaksanaan ini ya, semantik, logika, dan penelitian. Ini langkah-langkah dalam pembuatan program ya. Kemudian kita uji ya, kita verifikasi nanti ya. Setelah kita menulis, kemudian menguji kesalahan, setelah itu kita uji verifikasi programnya, kita uji dan tidaknya program tersebut jalan atau tidak. Setelah itu kita dokumentasi ya, dokumentasi. Jadi langkah awal sampai akhir kita dokumentasikan. Setelah itu kita yang terakhir pemeliharaan program.